Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Tridaya Online. Perkenalkan, nama kakak Kak Erta. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi. Tapi sebelum kita mulai nih ya, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kalian ya. Jadi hari ini kita belajar tentang transformasi ya. Sebelum belajar transformasi, kalian harus tahu dulu nih, masih ingat gak tentang sistem koordinat? Iya, sistem koordinat loh yang ada grafik kartesiusnya itu. Yang kalau dia mendatar itu sumbu X, sedangkan kalau dia tegak itu adalah sumbu Y. Jadi hari ini kita belajar tentang transformasi ya. Nah, sebelum belajar transformasi, kalian harus tahu dulu tuh tentang sistem koordinat. Iya, sistem koordinat itu tentang grafik kartesius ya, masih inget kan? Ada yang namanya sumbu X kalau dia mendatar, kalau ada yang tegak itu namanya sumbu Y. Nah, hari ini tuh belajar transformasi. Apa sih transformasi? Pernah dengar kan? Ada yang kata namanya transportasi atau transplantasi, tuh ada kata trans, atau yang merek TV ya, kakak akan nyebutin ya. Nah, transformasi itu apa sih? Jadi transformasi itu adalah perubahan letak dan posisi suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Oke, nah hari ini ada 4 nih yang kita pelajari. Yang pertama tentang translasi, yang kedua tentang refleksi, yang ketiga tentang rotasi, dan yang terakhir tentang dilatasi. Oke, udah siap ya? Nah, yang pertama kita belajar tentang translasi dulu nih. Apa sih translasi itu? Nah, translasi katanya suatu titik, misalkan ada titik X, Y nih ya, digeser dengan absis X sejauh A dan digeser dengan ordinat Y sejauh B. Nah, sedemikian sehingga memperoleh nih suatu bayangan. Nah, bayangannya berarti tinggal dijumlahin aja. Si X-nya ditambahin sama A, sedangkan si Y-nya ditambahin sama B. Oke, itu rumus yang pertama. Jadi kalau translasi, ketika ada suatu titik X, Y, dia ditranslasikan sejauh A dan B, maka hasilnya adalah si X-nya ditambahin sama A, dan Y-nya ditambahin sama B. Itu hasil bayangannya. Oke, lihat contohnya ya, seperti ini. Jadi translasi itu kalau misalnya dia berupa bangun datar nih ya, berarti kalian harus ditranslasikan satu persatu titiknya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya segitiga nih ya, berarti ada 3 buah titik nih yang kalian translasikan. Oke, itu translasi ya, paham kan ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua nih, tentang refleksi. Refleksi itu nama lainnya adalah pencerminan. Nah, setiap hari kan pasti bercermin ya, pasti ada kaca. Nah, si kacanya itu kita nanti sebutkan namanya sumbu simetrinya, oke? Nah, kacanya itu ada macam-macam nih. Ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y, ada yang terhadap titik asal 0,0, terus ada yang terhadap garis, ada X sama dengan H, terus ada garis juga Y sama dengan K, dan ada pencerminan terhadap Y sama dengan X, satu lagi nih, Y sama dengan min X. Oke? Contohnya nanti lihat ya di sini ya. Oke, nah yang ketiga itu tentang rotasi. Rotasi itu apa sih? Rotasi perputaran. Nah, yang harus diingat di rotasi itu ada yang namanya negatif dan ada yang positif. Maksudnya apa sih? Kalau negatif itu dia searah dengan arah jarum jam. Tapi kalau dia negatif, oke, yang ketiga itu tentang rotasi atau perputaran. Nah, perputaran ini adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, arah perputaran ingat dibagi 2. Kalau arahnya positif, dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arahnya negatif, dia searah dengan arah jarum jam. Oke? Ingat ya, tadi ya, positif sama negatifnya. Nah, sekarang rumus-rumusnya gimana sih? Kalau untuk rotasi ini, ada yang terhadap 90 derajat, ada 180, dan 270. Kalau 90 derajat, itu samanya dengan negatif 270. Kalau yang 180 tetap ya, cuma satu aja 180 karena 180 juga. Nah, tapi kalau yang 270 itu samanya dengan negatif 90. Oke, paham ya? Nah, kakak ini contohnya seperti ini ya. Nanti kita lihat contohnya. Terus, jadi kesimpulannya gimana nih? Nah, kalau untuk
dia rotasinya 90 derajat, ketika ada suatu titik X, Y, dirotasikan sejauh 90 derajat, berarti bayangannya menjadi apa? Menjadi Y, min X. Oke, jadi yang rotasi ya, ingat ya, kalau dia 90 derajat, berarti sama aja dengan negatif 270. Kalau 180 tetap 1 ya. Nah, kalau yang 270 itu samanya dengan negatif 90. Nah, rumusnya seperti apa? Kalau dia 90 derajat, itu sama dengan negatif 270 tadi ya. Ketika ada suatu bayangan X, Y, nah bayangannya jadi seperti apa? Bayangan jadi min B atau min Y, X. Oke, tadinya ada X, Y nih. Berarti berubah jadi min Y, X. Itu yang pertama. Terus kalau yang 180 gimana? Kalau yang 180, tadinya X, Y nih. Terus diubah. Karena dia dirotasikan 180 menjadi min X, min Y. Oke? Itu baru dua ya. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir kalau yang 270 atau sama dengan negatif 90. Nah, ketika ada suatu X, Y nih, bayangannya seperti apa? Bayangannya menjadi Y, min X. Udah nih, udah sampai 3 nih ya. Tadi ya, ada translasi, ada refleksi, ada rotasi. Nah, yang terakhir, ini tentang dilatasi. Dilatasi itu apa sih? Sebenarnya bisa berupa perbesaran atau perkecilan dari suatu titik atau dari suatu bangunnya. Nah, si dilatasi ini ketika ada suatu titik X, Y, didilatasikan dengan faktor skala K, pusatnya titik 0,0, berarti berubah. Si titik dilatasinya berupa apa? Jadi bayangannya menjadi K dikaliin X, K dikaliin Y. Ya, ingat ya. Jadi K-nya tadi apa? K itu adalah faktor dilatasinya. Oke, sudah nih sampai sini. Jadi tadi ada 4 ya. Jangan lupa ya, ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan yang terakhir ada dilatasi. Oke, paham ya sampai sini? Oke, sekarang contohnya ya. Yang pertama itu tentang contoh translasi nih. Kalau translasi tadi ingat ya, kalau ada X, Y berarti ditranslasikan sejauh A dan B, si bayangannya atau hasil translasinya menjadi X ditambahin A, Y-nya ditambahin sama B. Contohnya misalkan ada nih titik 3,4 ditranslasikan sejauh 1,2. Oh, berarti ya udah tinggal ditambahin aja nih. Si 3-nya ditambahin 1 jadi 4. Nah, itu si 4-nya ditambahin sama 2 jadi 6 ya. Nah, nanti hasilnya berarti jadi 4,6. Oke, ngerti ya? Itu translasi. Nah, sekarang kalau contoh refleksi seperti apa? Contoh refleksi itu yang pertama yang tentang sumbu X ya. Kalau ada suatu titik nih direfleksikan terhadap sumbu X, berarti bayangannya jadi gimana? Tadi kalau ada X, Y direfleksikan dengan sumbu X, si bayangannya jadi X, min Y. Jadi yang berubah aja si Y-nya. Oke, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Jadi contohnya misalkan ada suatu titik nih, titik A nih ya. Nah, si titik A ini negatif 6,6. Nah, berarti kan X-nya min 6 nih, si Y-nya 6. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, berarti bayangannya jadi gimana? Bayangannya si X-nya tetap jadi min 6, tetap min 6, sedangkan Y-nya yang tadinya 6 berubah menjadi negatif 6. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, satu contoh lagi deh. Nah, kalau ada suatu titik B nih, si titik B itu 3,4. Oke, 3,4. Berarti si X-nya 3, Y-nya 4. Direfleksikan terhadap sumbu X nih. Oh, berarti si X-nya tetap nih, tetap 3. Sedangkan si Y-nya berubah. Yang tadinya positif 4 berubah jadi negatif 4. Berarti bayangannya menjadi 3, negatif 4. Paham ya sampai sini ya? Itu terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau terhadap sumbu Y nih, gimana caranya? Kan kalau tadi sumbu X mah berarti si sumbu X sebelah sini ya. Jadi ketika ada bayangannya di atas, ketika ada benda di atas nih, berarti bayangannya harus di bawah. Nah, sekarang kalau dia sumbu Y seperti ini. Jadi ketika kamu ada di sebelah sini, bayangannya sebelah sini kan ya. Nah, contohnya misalkan ada suatu titik C nih. Si titik C-nya negatif 4, negatif 3. Nah, rumusnya kalau untuk yang sumbu Y itu ketika ada X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi
min X, Y. Yang berubahnya si X-nya. Berarti kalau tadinya negatif 4, negatif 3, nah si X-nya kan tadi negatif 4 nih, berubah. Jadi positif 4, min 3. Oke, paham ya? Itu sumbu Y. Terus yang berikutnya, itu pencerminan terhadap atau refleksi terhadap Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, ini ada suatu titik nih ya, ada X, Y, terus direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, tukeran. Tukeran apanya? Tukeran X-Y-nya. Yang tadinya X, Y berubah menjadi Y, X. Oke, kebayang nggak? Nah, contohnya gini. Misalkan ada suatu titik nih, titiknya kakak ambil titik yang B tadi ya, 3,4. Si 3,4 ini direfleksikan terhadap Y sama dengan X, berarti tinggal tukeran. Yang tadinya 3,4 berarti bayangannya menjadi 4,3. Oke, paham ya? Jadi cuma tukeran aja tempatnya aja. Terus yang berikutnya itu refleksi terhadap Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, ini tadinya kalau ada titik X, Y nih, berubah. Jadi apa? Jadi min Y, min X. Jadi si X sama Y-nya tukeran, terus udah gitu berubah tandanya dua-duanya. Oh, kayak gimana nih contohnya? Contohnya misalnya titik yang C tadi. Si titik C, negatif 4, negatif 3. Ingat, negatif 4, negatif 3. Oh, berarti si X-nya negatif 4 nih, Y-nya negatif 3. Berarti tukeran dulu nih posisi. Oh, berarti udah ditukar posisi, ubah tandanya. Berarti bayangannya akan berubah menjadi 3,4. Oke, paham ya? Oke, berikutnya refleksi terhadap titik 0,0. Nah, kalau terefleksi terhadap titik 0,0 di gimana ini? Nah, bayangannya ketika ada suatu titik X, Y direfleksikan dengan titik pusat 0,0 berubah nih. Apa yang berubah? Dua-duanya yang berubah. Jadi hasilnya si bayangannya jadi min X, min Y. Jadi dua-duanya berubah tandanya, tapi posisinya nggak berubah ya. Oke, contohnya misalkan ada suatu titik nih. Titiknya titik D. Titik D ini 7, min 6. X-nya 7, Y-nya min 6. Tadi ingat, si posisinya nggak berubah si X, Y-nya, hanya berubah tandanya aja. Tadinya X-nya 7, berarti bayangannya berubah menjadi negatif 7. Sedangkan Y-nya tadinya negatif 6 berubah menjadi 6. Jadi hasil bayangannya negatif 7,6. Oke? Bisa ya? Oke, lanjut ya. Nah, kalau terhadap pencerminan terhadap sumbu nih, X sama dengan 2 atau X sama dengan H atau K, bolehlah berapapun angkanya bebas ya. Nah, kalau ada pencerminan terhadap X sama dengan 2, bayangannya jadi gimana? Bayangannya jadi 2-nya dikali sama si X-nya itu. 2-nya jadi dikali sama si angka yang di sumbu X-nya itu dikurangi X, Y. Oke, kebayang nggak? Nggak ya? Oke, contohnya ya. Kalau misalnya ada titik B nih, titik B-nya kan 3,4. Direfleksikan atau dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Berarti bayangannya seperti apa? Nah, si 2 yang tadi dikaliin sama si X sama dengan 2 dulu. Jadi 2 kali 2 dikurangi 3. 2 kali 2 kan dapat 4. 4 kurangi 3 dapat 1. Si Y-nya nggak berubah. Jadi nanti bayangannya hasilnya 1,4. Oke, paham ya? Satu lagi nih. Pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2, ini ambil contoh misalkan di titik A nih. Titik A-nya negatif 6,6. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Nah, berarti bayangannya gimana? Bayangannya berubah menjadi X, 2 kali yang si nilai Y-nya dikurangi Y-nya. Oke, kebayang nggak? Contohnya gini, tadi ya. Kalau A-nya negatif 6,6 nih. Berarti 2 dikali 2, si yang Y-nya kan sama dengan 2 ya. 2 kali 2 dapat 4. 4-nya, jadi min 6 tetap nih si Y yang berubah ya. Jadi min 6, 2 kali 2, 4. 4 kurangi 6, min 2. Jadi bayangannya nanti hasilnya jadi negatif 6,2. Oke, paham ya? Itu beres tuh, refleksi. Ada yang tanya dulu sampai sini? Oke, nah sekarang masuk ke contoh yang rotasi ya. Nah, masih ingat ya, tadi rotasi kalau dia positif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif, berarti searah dengan jarum jam ya, arah jarum jam putarannya. Oke, contohnya seperti ini. Nah,
suatu titik, misalkan ya, titiknya 1,2 deh. Nah, titik 1,2 dirotasikan sebesar 90 derajat atau sama dengan negatif 270 ya. Nah, bayangannya seperti apa? Kalau ada titik X, Y berubah nih. Jadi apa? Jadi min Y, X. Oke? Tadi titiknya kakak ambil 1,2 nih. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Berarti kalau misalnya bayangannya jadi gimana? Jadi negatif 2,1. Oke? Itu yang rotasi terhadap 90 derajat. Nah, berikutnya nih. Rotasi terhadap 180 derajat nih. Kalau 180 derajat gimana? Yang tadinya X, Y nih berubah bayangannya. Jadi min X, min Y. Angkanya masih tetap ya, kakak ambil yang 1,2 aja biar ngebedain nih. Nah, kalau titik asalnya nih 1,2 nih berubah menjadi apa? Jadi min 1, min 2. Itu yang 180. Oke, satu lagi nih. Kalau dia negatif 90 atau sama dengan 270 derajat ya. Kalau ada suatu titik X, Y berubah nih bayangannya. Jadi apa? Jadi Y, min X. Jadi udah tukeran tanda nih ya. Terus siapa yang berubah? Y-nya. Y-nya tukeran sama si X. Oke, kebayang ya? Jadi ambil lagi tadi titiknya 1,2. Nah, berarti 1,2 bayangannya jadi gimana dong? Bayangannya jadi 2, min 1. Oke, paham ya? Itu tentang rotasi nih, udah beres ya. Berarti tadi translasi udah, refleksi udah, rotasi udah. Sekarang satu lagi nih, tentang dilatasi. Tadi dilatasi masih ingat ya? Kalau ada suatu titik X, Y, didilatasikan dengan faktor skala K dengan titik pusatnya 0,0 berarti berubah. Jadi apa bayangannya? Jadi K kali A, K kali B. Oke, atau K kali X. Nah, kalau titiknya X, Y ya, K kali Y. Contohnya ambil misalkan angka 1,2 lagi aja ya. Dengan faktor skala 2, titik pusatnya 0,0. Oh, berarti ya udah, tinggal sih 2-nya dikali 1 dapat 2, terus 2-nya kali 2 dapat 4. Berarti nanti hasil bayangannya menjadi 2,4. Ya, cukup sekian ya penjelasan dari kakak. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau kunjungi aplikasi Triline dan sampai ketemu di video selanjutnya ya.